Banyumas. Kepada Bapak Robani SPDMPD silakan sekaligus membuka acara pelatihan pembelajaran mendalam dan memberikan materi bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Salam Pancasila. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Erni selaku mentor dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Koordinator Komunitas Bindik Purwokerto Timur yang kali ini diwakili oleh Bu Kopi dan teman-teman, Mbak Ika dari pengajar fasilitator ya yang saya hormati, luar biasa, saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi siang hari ini kita masih diberikan nikmat, sehat, sempat dan kuat sehingga kita bersama dapat hadir dalam rangka masih pelatihan pembelajaran mendalam yang ini sudah berapa minggu ya Bu ya? Sudah berapa bulan ya? Sudah ya, hampir 1 semester. Sudah banyak sekali. Alhamdulillah panjenengan tambah semangat dan saya lihat semakin matang dalam hal dengan PM ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan bahwa alhamdulillah. Karena apa Bapak Ibu, ini program yang insya Allah strategis sekali karena mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, berkarakter, ya, sehat dan juga berkarakter. Selain sehat fisiknya, tapi juga memiliki karakter yang baik. Ini, nah salah satunya melalui MBG. Diharapkan dengan MBG ini anak-anak paling tidak teredukasi makanan yang bergizi itu seperti apa. Harapannya bagus Bapak Ibu, program ini kami tenang. Mensayangi kadang-kadang ketika ada di tempat atau di masjid itu kalau dulu berapa yang Pak? 5. Sekarang ada 8. Apa saja itu ya? Terus jadi kita tuh oke. Ya, ini artinya tadi sudah lanjut Bu. Itu ya, ada 8 dimensi Aplikasi refleksi. Oh terus? Yes. Terus nah, sekali lagi coba semangat ya. Bapak PM Memahami aplikasi merefleksi. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Robani SPD MPD selaku Kasih Kurikulum Dinas Kabupaten Banyumas, Ibu Dr. Anda Siti Rohani selaku Korwilcam Purwokerto Timur yang saya hormati, para tamu undangan, fasilitator pembelajaran mendalam, para panelis, serta semua rekan guru pembelajar yang luar biasa. Merupakan hal yang berbahagia pada hari ini karena kita bisa berkumpul dalam acara diskusi panel atau talk show
untuk berbagi praktik baik yang menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua paham benar bahwa di era pendidikan pada zaman ini tidaklah cukup hanya dengan pendekatan yang sederhana. Kita membutuhkan pembelajaran yang mendalam, lebih kontekstual dan lebih bermakna. Oleh karena itu, kita bersama mengikuti program pembelajaran mendalam secara komprehensif. Kami di sini telah melalui kegiatan pembelajaran mendalam mulai dari insentif pertama selama 6 hari di akhir Juli. Lalu kita melaksanakan kegiatan OJT 1 sampai ke OJT 2 di bulan Agustus sampai dengan September. Di dalam pelaksanaan OJT tersebut, kami mendapatkan atau kami melaksanakan implementasi pembelajaran mendalam di kelas kita masing-masing. Dan dalam OJT tersebut, kita juga melaksanakan Open Class 1 dan Open Class 2. Di dalam kegiatan Open Class tersebut, guru model diamati, dianalisis serta direfleksikan oleh fasilitator pembelajaran dengan baik dan dengan menyeluruh. Artinya nih Bapak Ibu, nanti yang didapatkan oleh para panelis bukan hanya sekedar cerita belakang, namun itu adalah tindakan nyata dari kegiatan implementasi pembelajaran mendalam yang telah dilakukan di kelas masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya perkenalkan panelis di depan nih yang cantiknya luar biasa dan hebat, saya ingin membacakan pantun terlebih dahulu. Nanti setiap akhir kalimat Bapak Ibu bilang cakep, bisa dimulai? Bapak. Pagi hari pergi ke toko, membeli pampers untuk bayi. Ayo kita ikuti talk show, dapatkan doorprize-nya di akhir nanti. Oke, tunggu di akhir nanti ya Bapak Ibu. Nah, di depan, baiklah, di depan ini ada 4 panelis yang hebat. Untuk panelis pertama, Ibu Siti Fatona akan memaparkan mengenai strategi pembelajaran. Tepuk tangan dulu. Untuk panelis kedua, itu Ibu Lili akan memaparkan mengenai inovasi pembelajaran. Beri tepuk tangan juga. Untuk panelis ketiga, yaitu Ibu Andi akan memaparkan mengenai hasil belajar. Terus panelis terakhir ini, gadisnya berarti bukan ibu ya, Mbak Dina akan memaparkan mengenai refleksi pengalaman mengajar. Nanti masing-masing panelis ini akan mendapatkan waktu 10 menit untuk memaparkan hasil implementasinya di kelas masing-masing. Setelah itu nanti juga kita akan membuka sesi diskusi interaktif. Jadi kami sangat berharap para tamu undangan itu juga berkenan memberikan pandangan, pertanyaan, serta arahan nanti di dalam sesi diskusi. Baiklah, mari kita mulai diskusi panel hari ini. Panelis pertama yang akan menyampaikan yaitu Ibu Siti Fatona. Kepadanya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah nanti akan saya sampaikan tentang praktek baik saya dalam pembelajaran mendalam. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
pentingnya strategi pembelajaran. Nah, pentingnya strategi pembelajaran yang pertama adalah membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka terhadap materi. Mengapa strategi belajar atau strategi pembelajaran itu penting? Adalah untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan efisien, meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman masalah mereka. Strategi yang tepat memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode dan materi dengan karakteristik siswa, mengarahkan pembelajaran secara sistematis, dan pada akhirnya membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Bapak Ibu yang berbahagia, saya itu sudah melaksanakan atau mengimplementasikan praktek baik saya di sekolah. Nah, saya itu di sekolah dasar dari SD Negeri Perunggun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Saya melaksanakan 2 kali open class ya. Open class yang pertama adalah melalui strategi PBL atau Problem Based Learning dengan alat peraga yaitu perkelompok dan permainan edukaplex dengan metode diskusi. LKPD-nya adalah penugasan praktik unjuk kerja. Asesmennya adalah asesmen awal hanya pertanyaan pematik saja. Asesmen proses belajarnya adalah menggunakan LKPD membuat model sistem pernapasan manusia, dan hasil belajarnya itu kami menggunakan soal evaluasi. Dan alhamdulillah dari open class pertama itu keaktifan murid itu sudah sangat bagus. Namun masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Sehingga saya melakukan open class kedua dengan menggunakan strategi yang kami agak berbeda, yaitu menggunakan PBL tetapi ditambah dengan gamifikasi. Yaitu dengan metode gamifikasi dengan bermain ular tangga. LKPD-nya adalah penugasan tertulis. Asesmennya atau asesmen awalnya adalah menggunakan pertanyaan pemantik. Asesmen prosesnya yaitu belajar menggunakan LKPD dan hasil belajarnya adalah menggunakan evaluasi. Alhamdulillah setelah kami dari open class 1 ke open class 2 menggunakan strategi yang sedikit berbeda gitu ya. Itu keaktifan siswa mulai sudah semuanya aktif dan mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Seperti itu. Praktik baik ya yang pernah diimplementasikan oleh Bu Ririn juga membuka open class 1 dan open class 2. Yang pertama yaitu dengan strategi PBL. LKPD-nya adalah sebatas menggunakan Word saja. Asesmennya adalah asesmen awal hanya berupa pertanyaan pemantik saja. Asesmen proses belajar menggunakan LKPD sederhana, dan untuk hasil belajarnya itu menggunakan Word Wall yang hanya dilakukan oleh beberapa anak. Dan hasilnya itu adalah keaktifan murid belum merata. Nah, sehingga pada open class 2 Bu Ririn itu sedikit merubah strateginya, yaitu dengan discovery learning dengan metodenya yaitu berdiferensiasi dan gamifikasi. LKPD-nya adalah sebatas menggunakan Word saja. Terus asesmennya pada awal itu menggunakan pretest, dan pada proses belajarnya menggunakan LKPD.
hasil belajarnya adalah menggunakan proses untuk seluruh murid. Dan alhamdulillah hasilnya adalah keaktifan semua murid itu merata. Dan hampir semua karakter pembelajaran itu bisa terfasilitasi. Nah, ini adalah foto dokumentasi saya ketika open kelas 1, yaitu murid sedang melaksanakan diskusi kelompok membuat model pernapasan manusia. Kemudian murid mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang selanjutnya itu dokumentasi open kelas 2, murid sedang melaksanakan permainan ular tangga. Kemudian murid mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah saya melakukan open kelas 1 dan open kelas 2, hambatan dan tantangannya. Hambatan dan tantangan open kelas 1. Tantangannya adalah semua murid itu belum sepenuhnya aktif di kelas. Masih terdapat beberapa murid yang terlihat pasif dan kurang motivasi belajarnya saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Itu tantangan kami. Hambatannya adalah itu berasal dari sarana dan prasarana yang ada saat proses pembelajaran, karena waktu itu koneksi internetnya itu lambat, sehingga itu kami sempat terhambat dalam proses pembelajaran di kelas. Hambatan dan tantangan open kelas 2. Tantangannya adalah berasal dari diri pribadi guru saya sendiri, karena guru itu ketika menggunakan metode permainan, maka itu guru harus siap mengkondisikan kelas dengan tenaga dan stamina yang bagus. Jadi selain itu juga guru harus mempersiapkan media pembelajaran yang menarik bagi murid. Hambatannya adalah ketika saya open kelas 2 itu tidak ada hambatan yang berarti bagi kami pada saat praktik pembelajaran open kelas 2, dikarenakan dari guru itu sudah mempersiapkan jauh-jauh permainannya, serta sudah melakukan refleksi ketika saya di open kelas 1. Ya mungkin itu saja yang saya itu berbagi praktik tentang implementasi pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan. Terima kasih Bu, apabila dalam penyampaian kami banyak kesalahan, mohon maaf. Cendrawasih Burkirian, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fatona. Ya, memang strategi yang buat menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Pergi ke pasar membeli mangga, jangan lupa beli pepaya. Panelis pertama sungguh luar biasa. Kini kita lanjut panelis berikutnya. Silakan kepada Bu Irin, kami persilakan. Bisa teman-teman, mohon maaf ya, saya tidak sampai akhir. Ya, saya mau terus kasih saya pernah sekali tenang. Karena tadi kan betul, tapi mohon maaf sekali tidak sampai ternyata betul di ternyata lebih pasti. Oke, Pak Gubernur, oke? Oke, Pak, dengan semuanya lancar, sehat, semuanya dan bagus. Nanti Pak Gubernur sukses selalu untuk menjelaskan berarti semua dan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam mulai ini Bapak dan Ibu, saya menyampaikan terkait inovasi pembelajaran, mulai dari pengertian contoh dan tujuannya terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan memaparkan terkait inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Mulai dari inovasi pembelajaran, jadi inovasi pembelajaran itu apa? Itu berasal dari dua kata, inovasi dan pembelajaran itu sendiri, di mana inovasi
inovasi itu adalah menghadirkan sesuatu yang baru atau berbeda dari kebiasaan lama, baik itu berupa alat, cara ataupun pendekatan. Sedangkan pembelajaran itu adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik, pendidik, dan juga sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Jadi inovasi pembelajaran itu dapat diartikan sebagai upaya kreatif dan sistematis untuk memperbaiki proses belajar dengan juga meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Contoh atau bentuk inovasi dalam inovasi pembelajaran itu saya ambil 4 contoh, di mana 4 contoh itu yang pertama adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital itu diantaranya adalah penggunaan platform audio video interaktif dan juga dengan aplikasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang kedua adalah penerapan model pembelajaran baru seperti tadi yang mungkin sudah sedikit banyak dipaparkan oleh Ibu Siti Fatona tentang strategi pembelajaran. Beberapa contohnya di sini yang saintifik ada PJBL, ada brain learning, ada intuitive learning, dan sebenarnya masih banyak lagi seperti discovery ataupun kooperatif. Kemudian inovasi pembelajaran yang ketiga contohnya adalah penggunaan media kreatif. Tadi juga sudah disinggung juga oleh panelis yang pertama, salah satunya adalah menggunakan model pernapasan itu juga bagian dari penggunaan media kreatif, yaitu berupa eksperimen, kemudian permainan edukatif, tadi juga eduplay bisa, dan simulasi. Sedangkan inovasi pembelajaran yang keempat contohnya adalah student centered learning atau pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari contoh-contoh atau bentuk-bentuk inovasi tadi, harapannya atau tujuan dengan adanya inovasi pembelajaran tadi yang diterapkan pada 4 bidang, besar harapannya hal tersebut bisa meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik, kemudian bisa juga membantu peserta didik memahami materi secara mendalam dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan nyata, dan yang terakhir adalah menyiapkan peserta didik agar adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi dari paparan tadi, fokus inovasi pembelajaran mendalam bisa saya ambil kesimpulan bahwa fokus inovasi itu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, kolaboratif, reflektif, dan kontekstual untuk membentuk peserta didik yang berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter. Dari pemaparan tersebut, kami coba untuk menerapkannya pada kegiatan OJT 2 dan 3, yaitu berupa Open Class 1 dan Open Class 2, di mana Open Class 1 dengan modelnya adalah Bu Siti Fatona, sedangkan dengan model ini, yang untuk yang kedua adalah kelompok 2 dengan model saya sendiri. Yang pertama yaitu inovasi yang sudah kami terapkan pada pemanfaatan teknologi digital. Pada Open Class 1 yang kami berdua lakukan, teknologi digital yang sudah kami gunakan adalah video pada YouTube dan kuis menggunakan EduCaplay. Kemudian yang kedua, teknologi yang digunakan adalah PowerPoint dengan menggunakan Canva dan juga aplikasi pembelajaran berupa Whiteboard. Sedangkan di Open Class 2, teknologi yang digunakan adalah video edukasi tentang pencernaan pada manusia. Sedangkan yang berikutnya adalah Canva, aplikasi Canva untuk pembuatan lembar kerja, poster, dan juga bahan ajar. Inovasi yang kedua yaitu terkait penerapan model pembelajaran baru yang tadi mungkin sedikit banyak sudah dijelaskan oleh panelis yang pertama, karena memang bidang beliau tadi tentang strategi. Saya ingin menguatkan saja. Jadi Open Class 1, di situ model pembelajaran dari kami berdua yang menggunakan ada yang pertama PBL pada mapel IPAS, yaitu materi pernapasan pada manusia, di mana kalau dulu itu mungkin saya pribadi ketika kita belajar pernapasan yang hanya dijelaskan bagian-bagiannya, dihafalkan, harus urut, tidak ada
hal yang untuk menjembatani antara konsep ke pemahaman anak, sehingga hanya berupa hafalan dan PBL yang tadi sedikit banyak dijelaskan itu merupakan inovasi yang diterapkan. Yang kedua lagi, PBL pada pendidikan Pancasila tentang materi hak anak yang diakui oleh PBB sama halnya dengan yang pertama. Jadi anak disodorkan sebuah permasalahan hak anak yang tidak dipenuhi, sehingga mereka akhirnya menyadari dan bisa merefleksi juga bahwa oh itu ternyata hak kami, dengan kita memberikan masalah terlebih dahulu untuk mereka pecahkan. Kemudian di open class 2 itu model pembelajaran yang digunakan yang pertama masih PBL, hanya saja di sini sudah ada peningkatan dengan menggunakan gamifikasi pada mapel IPAS materi pencernaan pada manusia, di mana gamifikasinya itu pun nantinya akan membimbing anak menemukan sendiri konsep terkait pencernaan makanan dengan menyelesaikan tantangan dari kantong-kantong soal. Kemudian yang kedua adalah discovery learning dengan gamifikasi dan berdiferensiasi untuk mapel IPAS, di mana mapel IPAS pada saat itu materinya adalah peristiwa menjelang proklamasi, berarti terkait dengan sejarah, dibuat sedemikian rupa dengan strategi pembelajaran tadi sehingga tidak terasa membosankan dan hanya sebuah cerita masa lalu untuk anak-anak yang masa sekarang. Untuk inovasi yang ketiga, yaitu terkait penggunaan media kreatif. Di Open Class 1, penggunaan media kreatifnya adalah berupa alat peraga pernapasan. Nilai rata-rata hasil belajarnya itu pada Open Class 1 itu 78. Kemudian pada Open Class 2 menjadi 85. Strategi atau perbaikan yang dilakukan yaitu guru atau guru model itu menambah kegiatan pada tahap mengaplikasi dengan gamifikasi dan metode yang berdiferensiasi. Perbandingannya itu adalah terjadi peningkatan 7 poin pada nilai rata-rata siswa. Kemudian pada prosentase ketuntasan belajar pada Open Class 1 itu 72%, kemudian pada Open Class 2 90%. Kemudian pada strategi yang dilakukan, asesmen dilakukan secara lengkap mulai dari awal pembelajaran atau pretest, kemudian asesmen proses dan asesmen hasil belajar. Perbandingannya adalah lebih banyak siswa mencapai KKM. Kemudian pada aktivitas siswa selama pembelajaran di Open Class 1 cukup aktif beberapa siswa, hanya beberapa siswa yang masih pasif. Kemudian pada Open Class 2 sangat aktif, hampir semua siswa terlibat dalam kegiatan dan diskusi. Strateginya adalah guru menggunakan model discovery learning dengan metode gamifikasi dan berdiferensiasi untuk meningkatkan partisipasi atau keaktifan siswa. Kemudian pada keterlibatan dalam kerja kelompok pada Open Class 1 itu belum rata, hanya beberapa siswa yang dominan. Kemudian pada Open Class 2 lebih merata, setiap anggota itu sudah memiliki peran masing-masing. Strateginya itu karena penerapan pembagian tugas dan peran dalam kelompok. Kemudian pada pemahaman konsep pada Open Class 1 masih ada miskonsepsi pada sebagian siswa. Kemudian pada Open Class 2 siswa mampu menjelaskan konsep dengan benar dan memberi contoh nyata. Strateginya adalah guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan konsep yang sudah dipahami. Kemudian pada kemajuan komunikasi ilmiah pada Open Class 1 terdapat terbatas hanya menjawab pertanyaan guru. Kemudian pada Open Class 2 siswa mampu menyampaikan hasil pengamatan secara lisan dan tertulis. Strateginya itu adalah guru melatih siswa melakukan presentasi kelompok. Kemudian pada refleksi guru pada Open Class 1 menyadari perlunya variasi metode. Kemudian pada Open Class 2
Guru model menerapkan pembelajaran inquiry dengan alat peraga sederhana. Strateginya adalah lebih efektif dan relevan dengan karakter siswa. Kemudian respon siswa terhadap pembelajaran. Pada Open Class 1 cukup antusias, kemudian pada Open Class 2 sangat antusias dan termotivasi. Ini karena penggunaan media yang menarik dan meningkatkan motivasi belajar. Itu pada guru model kita Ibu Lilithia. Kemudian pada Ibu guru model dari Ibu Siti Fatona, nilai rata-rata pada Open Class 1 itu 75, kemudian pada Open Class 2 80. Strategi yang dilakukan adalah gamifikasi. Kemudian presentasi ketuntasan belajar pada Open Class 1 80% dan Open Class 2 100%. Sama dengan gamifikasi. Kemudian aktivitas siswa selama pembelajaran, ada beberapa siswa yang belum aktif, dan pada Open Class 2 semua siswa sudah aktif. Strateginya juga menggunakan gamifikasi. Keterlibatan dalam kerja kelompok, ada beberapa siswa yang belum aktif di Open Class 1, kemudian di Open Class 2 itu semuanya sudah aktif. Kemudian pada pemahaman konsep, 75% memahami itu di Open Class 1. Kemudian pada Open Class 2 itu 95% memahami. Kemudian pada kemajuan komunikasi ilmiah, pada Open Class 1 terbatas hanya menjawab pertanyaan guru. Kemudian di Open Class 2 siswa sudah mampu menyampaikan hasil pengamatannya. Kemudian pada refleksi guru, pada Open Class 1 menyadari perlunya variasi metode. Kemudian pada Open Class 2 sudah menerapkan model pembelajaran dengan alat peraga yang sederhana. Kemudian respon siswa terhadap pembelajaran sudah cukup antusias pada Open Class 1, kemudian di Open Class 2 sangat antusias dan termotivasi. Itu tadi adalah hasil analisis dari Open Class 1 dan Open Class 2. Itu beberapa faktor kegiatan dari Open Class 1 dan 2 yang sudah guru model laksanakan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mungkin kalau nanti ada yang belum bisa dipahami, mohon maaf. Saya waktu kembalikan ke Ibu Moderator. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih atas paparannya Bu Anggi. Memang benar, hasil belajar adalah tolak ukur keberhasilan. Namun, pembelajaran tidak berhenti pada hasil belajar. Justru yang membuatnya berkembang adalah refleksi. Untuk panelis keempat akan menyampaikan refleksi pengalaman mengajar. Kepada Bu Dina, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Sakti selaku moderator. Mohon maaf di Bapak Ibu, saya sedang duduk. Perkenalkan, nama saya Maulidina Imas Matasari, biasa dipanggil dengan Dina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang refleksi pengalaman mengajar. Oke, refleksi pengalaman mengajar di sini itu memiliki manfaat. Ada manfaat ya Bapak Ibu. Yang pertama itu membantu guru menyadari keberhasilan dan tantangan. Maksudnya bagaimana? Itu agar dapat guru melihat apa saja praktik baik yang sudah berhasil dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, sebagai dasar untuk inovasi dalam mengajar. Di sini setelah guru melakukan refleksi, guru itu menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Misalnya, tadi muridnya tidak aktif, itu menjadi aktif kenapa? Berarti harus ada yang berubah. Itu menggunakan, kalau kemarin itu menggunakan metodenya diubah, yang tadinya hanya metode diskusi, itu ada tambahan, yaitu metode menggunakan tadi gamifikasi. Nah itu bukti bahwa refleksi itu mendorong inovasi dan penyesuaian
strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan pembelajaran antara guru. Maksudnya, redaksi itu bukan terhadap peserta didik itu lebih aktif. Dan refleksi serta tindak lanjutnya, guru akan terus berusaha berinovasi agar murid lebih fokus serta antusias. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan belajar murid. Di sini pada open kelas 1, Bu Siti Fatona itu melihat bahwa sebagian murid itu masih pasif. Ada 2 murid yang belum berani menyampaikan pendapatnya saat diskusi Bapak Ibu. Kemudian pada open kelas 2, semua murid itu berpartisipasi aktif, mau menyampaikan pendapatnya saat presentasi. Kemudian analisisnya terjadi peningkatan keaktifan murid. Tadi 2 anak yang belum berani berbicara di depan setelah melakukan strategi baru pada open class 2 terjadi keaktifan yang ada peningkatan karena dikemas dalam bentuk permainan. Kemudian refleksi dan tindak lanjut, guru akan terus menciptakan kegiatan belajar yang kolaboratif dan menyenangkan. Kemudian media atau alat pembelajaran, di sini Bu Siti Fatona menggunakan media paru-paru buatan. Kemudian open class 2 menggunakan media ular tangga. Kemudian sebenarnya pada media open class 2 itu lebih fleksibel, menumbuhkan keaktifan, mendorong keberanian murid. Kemudian refleksi tindak lanjut, guru akan terus berinovasi, kemudian mengeksplorasi media kontekstual yang dekat dengan kehidupan murid. Selanjutnya, pemahaman konsep murid. Di sini pada open kelas 1, Bu Siva itu melihat bahwa murid memahami fungsi paru-paru, namun masih ada yang belum percaya diri saat menyampaikan pendapat. Sedangkan pada open kelas 2, murid mampu menjelaskan proses pencernaan dengan percaya diri setelah diskusi dan permainan. Dan perbandingannya, pemahaman konsep meningkat karena belajar melalui pengalaman dan diskusi aktif. Kemudian refleksi dan tindak lanjut, guru akan mempertahankan strategi praktek langsung dan refleksi bersama-sama. Keenam, komunikasi dan presentasi murid. Hanya beberapa pada open kelas 1, hanya beberapa murid yang mau menyampaikan pendapat dan ada 2 yang belum menyampaikan pendapatnya. Kemudian open kelas 2, semua kelompok itu mendapat giliran presentasi. Dan perbandingan analisisnya, ada peningkatan signifikan dalam keberanian komunikasinya. Refleksi dan tindak lanjut, guru akan terus memberi ruang presentasi agar murid terbiasa berbicara di depan. Lanjut, hasil belajar. Tadi sudah disampaikan hasil belajarnya, saya ke refleksi guru ya. Guru itu merasa senang di sini satu nanti, tapi menyadari kurangnya manajemen waktu dan asesmen yang terlewat. Dan open kelas 2, guru merasa bahagia dan puas karena pembelajaran lebih terarah dan waktu terkelola karena adanya pembagian waktu yang jelas menggunakan timer. Kemudian respon murid, di sini murid cukup senang, tetapi sebagian masih mau berpendapat pada open kelas 1. Kemudian open kelas 2, murid sangat antusias dan aktif serta semangat saat bermain. Dan perbandingannya respon murid lebih positif pada open kelas 2. Selanjutnya untuk refleksi pengalaman mengajar oleh beliau Ibu Ririn ya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya tadi, mampu memecahkan masalah dengan diskusi kelompok. Tadi kelompok yang open kelas 1 itu masih heterogen, sehingga pada open kelas 2 itu diubah menjadi homogen ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut untuk selanjutnya ke refleksi guru yang selanjutnya. Lanjut ya, refleksi guru. Di sini pada open kelas 1, Bu Ririn itu dulu itu merasa senang, tapi menyadari kurangnya manajemen waktu dan asesmen itu terlewat. Dan open kelas 2, guru merasa bahagia dan puas karena pembelajaran lebih terarah dan waktu terkelola dengan adanya timer tentang refleksi rutin setiap akhir pembelajaran. Yang ke-9, respon murid itu murid cukup senang, tetapi sebagian masih malu berpendapat.
Sedangkan pada open kelas 2, murid itu sangat antusias, aktif, semangat saat bermain serta saat presentasi. Selanjutnya, setelah melakukan tadi refleksi pengalaman mengajar, pembelajaran itu yang menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu akan suasana belajar menyenangkan membuka pintu keberanian serta percaya diri siswa. Di sini anak-anak akan aktif bila mereka merasa aman dan dihargai, serta media dan metode yang digunakan itu menarik agar anak itu berani mencoba dan berpendapat. Serta guru perlu terus bereksperimen dengan strategi media dan pendekatan. Di sini guru perlu fleksibel dan reflektif. Bila satu cara belum berhasil, kita tidak berhenti, tapi mencoba cara lain yang lebih sesuai. Saya juga menyadari untuk membuat pembelajaran yang bermakna, itu kita memang perlu waktu, tenaga, dan kesabaran ekstra. Tapi hasilnya tidak hanya terlihat dari nilai Bapak Ibu, melainkan dari senyum dan keberanian anak-anak untuk belajar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tanyakan dulu moderator. Kalau tidak ada kita, siapkan pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, kita yang menyiapkan untuk perkenalan tamu undangan dan yang lain lebih. Oh, dari sini boleh sekali mengulangi. Ibu silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siwi Trenggarawati dari Unit Kerja SD Negeri Pakaji. Yang pertama, saya beserta rekan saya merasa bersyukur sekali diberikan tugas oleh Ibu Kepala Sekolah untuk datang ke kegiatan ini. Kebetulan kami berdua adalah peserta BIMTEK PM 2. PM tahap 2. Jadi memang kemarin di kelas F. Iya, kelas F. Jadi memang kemarin di OJT 3 kan disampaikan nanti di SIN 2 gini ngomong-ngomong kayak gitu kan. Nah, terus kemarin Ibu undang supaya datang ke Korwil untuk ikut kegiatan talkshow BIMTEK PM. Wah, siap Bu. Jadi alhamdulillah sekali itu rezeki buat kami berdua dan nanti buat kelas kita. Yang selanjutnya kami menyampaikan selamat kepada rekan-rekan semuanya. Ini dari kelas 1A, berarti dari Korwil kebanyakan. Masya Allah, dari wilayah timur ya, dari Bandar. Ini tempat BIMTEK-nya berarti di sini. Keren sekali perjuangan setiap hari. Selamat kepada panjenengan semua sudah berada di tahap ini. Insya Allah sudah berada di tahap akhir, guys. 1 hari lagi besok tinggal refleksi katanya hari terakhir. Selamat, semoga sukses terus dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama PR di kemitraan pembelajaran yang dilibatkan itu siapa saja. Itu sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan, itu apakah sudah melibatkan kemitraan pembelajaran baik di open kelas 1 ataupun open kelas 2. Itu aja sih Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan saat ini. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sudah ada 2 pertanyaan dari Bapak Teguh G, SD 2 Sofa, SD 3 Sofa. Ibunya monggo. Bapak. Ayo Kaki, ayo Kakak. Kaki.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricky dari SD Negeri 1 Purwokerto. Saya akan membacakan pertanyaan. Bagaimana cara menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran? Oke, terima kasih. Bu Fatona, dan pertanyaan dari Bu Hani oleh Bu Anggi. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh panelis Bu Dina mengenai kemitraan pembelajaran yang diterapkan di Open Class 1, baik di Open Class 1 dan Open Class 2. Itu pertanyaan dari Bu Siri. Kepada Bu Dina dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Sesti. Di sini pertanyaannya yaitu pada Open Class 1 dan 2 yang dilibatkan siapa saja pada kemitraannya Ibu? Di sini kemitraannya itu masih siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru. Kemitraan antara siswa dalam membuat karya, kemudian orang tua itu mendukung kegiatan pembelajaran pembiasaan di rumah, belum melibatkan dengan dinas seperti itu. Kalau bisa sih lebih baik melibatkan, tapi ini baru muncul siswa dengan siswa, guru dengan siswa, kemudian orang tua dengan siswa, seperti itu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Bu Siri dengan jawabannya? Alhamdulillah. Untuk pertanyaan kedua silakan Bu Rika. Untuk pertanyaan kedua tadi, apa yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran dan mengapa penting diterapkan dalam proses belajar mengajar saat ini? Dari pertanyaan tadi, sebenarnya masih ada Pak dari Bu Hani dari SDN 5 Arjawinangun. Kepada Bu Anggi silakan. Izin masih untuk menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada yang kurang jawabannya mohon kita maaf. Pertanyaannya tadi adalah perbedaan antara hasil belajar dengan tujuan belajar. Perbedaannya itu kalau menurut saya itu terletak pada fokusnya. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu berfokus pada apa yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan hasil belajar itu fokus pada apa yang telah dicapai oleh siswa. Jadi seperti itu. Benar sakti. Pada ini, bagaimana Bu Hani? Puas Bu Hani? Alhamdulillah. Untuk pertanyaan sudah terjawab semua, Nggih. Oleh karena itu, forum diskusi panel kali ini menentukan arah. Inovasi itu mampu memberi perubahan, hasil itu mampu memberi bukti, sedangkan refleksi mampu memberikan perbaikan. Terima kasih sekali atas kehadiran dari Bapak Ibu tamu undangan. Itu merupakan kebahagiaan bagi kami di pembelajaran mendalam kelas 1A tahap 1A. Terima kasih juga untuk Ibu fasilitator yang hebat yang telah mendampingi kami di selama ini sampai intikaan ya Bu, kita bisa bernafas dengan lega. Iya, dua di hari ketiga